Rejeki telah berdiri sejak tahun 2001 hingga 2025 dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang dan diketuai oleh Bapak Susanta, membudidayakan tanaman padi organik dengan varietas unggulan. Mentik Wangi, varietas ini memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya hasil panen yang tinggi, ketahanan terhadap penyakit, serta cita rasa nasi yang lebih enak dan harum. Namun demikian, varietas Mentik Wangi juga memiliki beberapa kelemahan, seperti sulitnya pemasaran karena peminatnya terbatas pada kalangan menengah ke atas, serta kesulitan dalam pengolahan pasca panen, khususnya proses penjemuran yang tidak dapat dilakukan sembarangan, dan dibatasi maksimal 4 jam per hari. Pertanian organik yang dijalankan oleh kelompok ini juga menuntut perlakuan khusus, karena tidak menggunakan pupuk kimia atau konvensional. Menurut Bapak Susanta, budidaya padi organik merupakan tantangan karena berorganik jadi satu tantangan yang luar biasa. Tapi di sisi lain kita ribet, biaya mahal. Mahal itu karena apa? Karena harus beli semuanya beli. Kalau itu semua harus beli kan mahal. Dan masuk ke kandang beli, kompos beli, gitu, ke cair beli, jadi mahal. Kalau nggak mahal, ribetnya bukan. Ini pasti itu. Berarti kita harus ngusung sendiri di sawah atau membuat jenis kompos sendiri, membuat cair sendiri. Itu kan jadi ribet sekali. Apalagi kalau bahannya beli kan ya tambah, ya ribet ya mahal. Sementara seperti itu, cuma rasa tidak dihargai oleh pedagangnya gitu. Jadi itu tantangan besar. pengendalian hama dalam sistem pertanian organik yang dijalankan oleh kelompok Tani Tri Rejeki dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu antisipasi, penanggulangan, pengendalian, dan pemberantasan. Tahap antisipasi dimulai dengan memahami panata mangsa atau pola musim dalam bahasa Jawa untuk mengenali waktu munculnya hama, seperti walang sangit yang sering menyerang bulir padi. Tahap penanggulangan dilakukan dengan pengolahan lahan yang baik, penggunaan varietas unggul, dan pengamatan rutin. Jika hama mulai menyerang, dilakukan pengendalian. Misalnya, walang sangit dikendalikan dengan umpan berupa keong atau yuyu kepiting air tawar yang ditumbuk dan diletakkan di dalam perangkap berbahan serabut kelapa. Hama yuyu yang menyebabkan kebocoran tanggul sawah dikendalikan dengan cara ditangkap langsung. Hama burung pipit dikendalikan dengan pemasangan jaring atau memanfaatkan musuh alami seperti ular. Sementara itu, hama tikus yang menyerang seluruh fase pertumbuhan tanaman dikendalikan dengan kehadiran predator alami seperti burung hantu dan ular. Untuk hama seperti tungro yang merusak batang padi bagian bawah, penanggulangan dilakukan melalui pengolahan lahan yang baik dan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Jika serangan hama sulit dikendalikan, dilakukan tahap pemberantasan melalui pembuatan jebakan dan penyemprotan pestisida nabati. Untuk pembuatan jebakan dapat menggunakan yuyu dan gaung seperti sebelumnya, dan juga dapat menggunakan getah umbi gadung yang dicampur dengan ketela. Hal tersebut dikarenakan getah umbi gadung memiliki racun yang ampuh dalam mengendalikan hama, sementara ketela digunakan sebagai umpannya. Jebakan ini ditujukan kepada hama seperti tikus, walang sangit, dan burung pipit. Pestisida nabati dapat dibuat dari berbagai bahan seperti mikroorganisme yang dibuat dari tanah di bawah kandang ayam dan dicampur air kolam lele. Kemudian difermentasi dan diaplikasikan dengan takaran 2 gelas hasil fermentasi ke dalam 1 ember air bersih. Selain itu, bahan alami seperti umbi gadung, brotowali, dan pepaya, kecubung, buah mindi, biji sirsak, dan biji bengkuang dapat digunakan. Bahan-bahan tersebut ditumbuk dan diambil ekstraknya, lalu langsung diaplikasikan agar senyawa aktifnya tetap efektif. Teknik pengendalian paling efektif menggabungkan penggunaan umpan, perangkap, dan penyemprotan pestisida nabati dengan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat cara. Sekian informasi yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga lingkungan untuk keberlanjutan masa depan.